Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian tektok Gunung Ungaran via Medini, Curug Lawe, Sicepit Medini sampai Perumasan. Ini udah nyampe part 2. Untuk link di part 1 bisa dilihat di deskripsi ya. Jadi part 1 itu kita mulai dari sini, desa Sicepit, nyampe, jadi kita lewat sini sampai ke Perumasan. Ini area kebun tehnya di sini. Untuk part 2 ini kita dari Perumasan sampai Curug Lawe, air terjun. Kita putar, coba air terjunnya di sini. Di sini. Ini atasnya di sini, jadi kita turunnya lewat jalur beda. Terjun kita sebenarnya mau nyari pemandian panas di sini, cuman nggak ketemu. Jadi kita ke sini mandi air dingin dari air terjun Curug Lawe, kemudian balik ke desa lagi lewat jalur yang sama. Jadi untuk video kali ini kita langsung mulai dari pertigaan sini. Untuk dari sini ke sini review jalurnya bisa dilihat di part 1 ya. Jadi untuk video animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita kan di Perumasan ini, di musola ini kita isoma dulu. Kemudian setelah isoma kita lanjut turun. Nah di pertigaan ini Bang Ipul pisah jalan, dia memilih lewat makadam yang ini. Katanya sih karena cedera atau kram, katanya seperti itu. Kita masuk hutan dari pertigaan ini. Nah ini di sini sih pertigaan nih, harusnya kan ke sana, kita milih yang ke kanan. Nah ini ada pertigaan limut di sini, nanti kita kapan-kapan akan coba review. Untuk perjalanan dari video realitenya dari Perumasan sampai ke Curug Lawe cuman beberapa menit saja, karena jalurnya monoton sih, jarang ada percabangan juga. Dan kita jadi ini kita turun terus ya dari Perumasan sampai ke Curug Lawe. Di sini agak ekstrim, ada apa kayak punggungannya, sempitnya di ujung sini. Ini persimpangan guys. Begini dewe musuh lagi. Biar ada kau kan, sinergi ada kau. Jadi langsung kampung saya lagi masjid. Biar kan masjidnya lagi. Mau kok gini. Oh, mudun lewat kono insya Allah. Muka telari lancar guys. Kayak gitu tapi masjidnya jatuh. Jadi ini kita posisi di pertigaan, kita akan melewati jalur yang sebelah kanan setelah tadi kita naiknya dari sebelah kiri itu. Seperti apa? Sesuai animasi 3 dimensi tadi. Jadi dari pertigaan ini sampai dari Perumasan sampai pertigaan ini bisa dilihat di part 1. Untuk link part 1 bisa dilihat di deskripsi. Untuk part ini rutenya cenderung monoton seperti ini, kanan kiri hutan lebat seperti ini dengan selingan kopi dan jalur setapak yang modelnya kayak gini. Jadi kita nggak akan memvideokan terlalu banyak, hanya di POV tertentu, tapi sayangnya POV nya juga tidak terlalu ini bos, tidak terlalu signifikan untuk ditampilkan. Jadi kita hanya ngambil cuplikan sampel jalannya seperti ini. Jalannya cenderung aman sih, dengan turunan yang masih aman juga, nggak sampai perlu 4 BD atau menggunakan tangan. Masih cukup jalan kaki normal dengan pakai apa, trackball. Tanpa trackball juga sebenarnya masih aman sih, insya Allah.
Di sebelah kiri atau di sebelah kanan video ini jurang, kalau di sebelah kiri video ini gunungan atau puncak. Alhamdulillah ini cuacanya tidak hujan walaupun tadi sempat berkabut sejenak. Jadi kita pas datang di Peromasan itu kan kabut, nggak kelihatan gunung ungarannya, tapi pas pulang itu nampak ungarannya, cuman nggak kita video karena kita mikirnya udah memvideokan pas kedatangan di Peromasan. Sekarang kita akan cenderung turun terus setelah tadi sempat naik sedikit dari pertigaan. Nah ini udah mulai turun terus kalau dilihat dari peta konturnya. Tapi kadang peta kontur itu nggak sesuai, karena peta kontur itu kan satu kontur itu biasanya antara 10 mdpl atau 20 mdpl. Nah kadang itu ada kenaikan di 5 mdpl atau 3 mdpl. Sebelah kanan kok ini ada ini ya, pagar kayu ya, kelihatannya kayu tumbang terus dijadikan pagar. Ini ada tanda rapia biru tadi. Jadi di sini itu bukan jalur pendakian ya, ini jalur diksar biasanya, diksar Mapala. Ini ada tanda lagi di pohon warna merah, rapia merah dan rapia biru. Ini sekarang naik dikit sebelum di depan turun lagi. Nanti kita skip langsung nyampe di punggungan sebelah air terjun Curug Lawe. Jadi kita turun itu cuma mengikuti jalan ini aja, nggak ketemu percabangan. Ada percabangan satu, itu percabangan pertigaan Limut kata orang. Kita ketemu beberapa pendaki, cuman nggak sempat kita video. Kita langsung bablas saja turun terus sampai ke Curug Lawe. Mungkin kapan-kapan kita akan melengkapi puzzle Gunung Ungaran, coba pendakian lewat Curug Limut, sekalian mandi air panas di Limut nanti turunnya. Vegetasinya masih sama dan sama terus sih sampai di Curug Lawe, cuman beda sedikit kontur-konturnya. Kadang ini posisi jurangnya ini kan di sebelah kiri, nanti kadang berubah di sebelah kanan, itu aja. Kita di Curug Lawe itu sempat berendam air dingin, tapi nggak sempat di video karena ternyata filenya kehapus. Kita sebenarnya nggak ada niat untuk mandi di Curug Lawe nya, pengennya mandi di sumber air panasnya, cuman air panasnya ternyata nggak ketemu. Jadi ibarat pepatah, tiada rotan akar pun jadi, tidak ketemu sumber air panasnya, kita mandi di air terjun air dinginnya. Ini sekarang kita ada di punggungan, air terjunnya ada di sebelah kiri ya. Nah ya, nah ketok guys, teman wit. Oke kok kene ketok lo, teman wit. Ini guys. Nah, ini ya itu banyu nih. Jadi air terjunnya cuma nampak dikit ya di video ya. Kalau dilihat langsung sebenarnya kelihatan sih. Tadi kita skip, udah nyampe di dekat air terjun ini. Nanti pas turun juga kita skip. Sebenarnya kita ada video mandi di bawah air terjun juga ternyata hilang videonya, jadi kita skip. Ini kita skip sudah selesai
berendam di air terjun dan selesai juga bilas di kamar mandi. Jadi di sini tuh ada 2 kamar mandi yang bisa buat untuk bilas, ada WC-nya juga. Ini bisa buat untuk BAB. Jadi seperti ini animasi 3 dimensi dari Juruk Lawe menuju Desa Gunung Sari, rumahnya Pak R. Jadi untuk video dari Juruk Lawe sampai desa ini ada dua rekaman atau 2 cerita. Bisa dilihat di part pertama dari rangkaian video ini atau di part Juruk Lawe, di cerita Juruk Lawe, series Juruk Lawe maksudnya. Bisa dilihat di playlist pikniknya. Kita udah nyampe rumahnya Pak Har. Kita loncat ke video realnya. Jadi ini ceritanya kita bertiga tuh masih penasaran posisi air panasnya di mana. Cuman sayang ini suara air terjunnya itu terlalu kencang, jadi audio percakapan kita malah tidak terdengar. Yang dominan masuk ke video itu suara air terjun sama suara garimpung, dan itu modenya bergantian gitu, nggak jelas. Jadi kita dubbing lagi. Kita sekarang menuju ke rumahnya Pak Har, sambil kita tengok-tengok sebelah kanan, barangkali nanti kelihatan air panasnya dari atas ini. Dua terjun Juruk Lawe nampak dari kejauhan sini. Ini masih penasaran posisi sumber air panasnya di manakah. Kita abadikan dengan HP sambil nanya ke Pak Har nanti kalau udah sampai di rumah posisi air panasnya di sebelah mana. Di sini vegetasinya sudah ini ya, tidak terlalu alami. Ini udah banyak tanaman-tanaman kebun kayak kopi, pisang. Jadi ini tadi kita kan turun dari bukit tadi depan terus sampai pertigaan ini. Jadi dari gunung yang sebelah kanan itu kita turun terus ketemu sungai yang di bawah itu. Sungai dari aliran air terjun tersebut, terus kemudian naik sampai di pertigaan yang belakang tadi, tempat kita terakhir nyouting pakai HP. Dan di bawah ini ada jalan. Apakah ini jalan menuju pemandian air panas yang baru atau jalannya warlock ke kebun mereka, kebun kopi. Nah ini kita semakin naik semakin kelihatan aliran sungainya, cuman untuk aliran atau sumber air panasnya nggak kelihatan atau nggak terlihat, atau karena kita nggak tahu. Mungkin lain kali kalau kita pas kesini kita akan coba cari sumber air panas yang dimaksud oleh Pak Han. Ini kita ketemu pertigaan lagi ya. Yang ke kanan tuh turun ke kebun atau mungkin ke air terjun atau ke mana nggak tahu. Kita yang ke kiri aja, yang jalur wisata. Di sini jalan yang kita lalui semakin nanjak. Sekarang kita melewati jalur makadam.
Ini kelihatannya dulu pernah dicor atau diplaster, tinggal sisa-sisanya. Sisa-sisanya tinggal batu-batu makadam. Sekarang kita berjalan di punggungan di lereng, sebelah kanan jurang, sebelah kiri tunggungan. Di sebelah kiri atas itu ada jalur yang kita lewati tadi waktu naik dari rumah Bahar menuju Romasan. Nanti kita akan ketemu pertigaannya di depan, harusnya ada ketemu pertigaan yang kita naik tadi. Untuk review jalurnya bisa dilihat di part sebelumnya ini ya, bisa dilihat di deskripsi. Di sebelah kanan itu nampak hutannya sangat lebat. Hutan lebat itu kelihatannya punggungan, di atasnya limut. Di depan itu nampak kayak bangunan, ada bangunan. Nah, itu bangunan yang tadi kita lewati ya. Sekarang jalannya semakin lebar dan semakin landai ya, betul itu bangunan yang tadi kita lewati, ada pertigaan. Nah ini sebelah kiri ini pertigaan yang kita tadi naik menuju Perumasan. Kita loncat ya. Sekarang kita udah di depan, di perkantoran depan. Ini ada bangunan toilet 2 tadi. Bisa buat BAB. Ini ada peta tracking Curug Lawis Cepit jalurnya. Di ngarang di jembatan, dia mana jembatan gini? Rumah bibit. Mana rumah bibit? 65 mikrohidro, 11 toilet, 12 area lerak. Kayaknya nek lutung nanti rara lutung. Iki curug ya? Ono kadang-kadang ono lutung. Pas aku terakhir wingi rene ono. Lutung sing ireng ndase kotak itu. Yang ini ki bentuknya. Oh bener, tak kira kotak. Itu kayak anoman ya? Enggak anoman, warnanya kelawu. Tak kira sing ndase kotak ya apa? Ndase kotak mah monyet biasa. Monyet Jawa sing anu kuwi. Anu kayak ketak sing mudhun gunung ngono kae. Ini camp area iki. Batu pandang iki. Batu pandang mau sing ngambrol moto. Dewe sing kanan wong. Tapi gue ini kan anu air panas ya. Yo disembunyikan lah, pinter. Biyen mungkin enak. Terus diperbarui iki. Tapi nasi ngarep sono, ngarep loket kuwi. Ayo kita tonton. Sepote dasar karo apa nih? Trenggiling, Kijang, Macan tutul. Lalu sing ono, Oh, sono rangkong ngene to. sing ono iki ne. Jambule elang ular, ditulang Jawa. Wih, sing kedua ini. Siji loro. Heeh. Sing kae malah polosan. Ora nek jambul. Di sebelah kanan itu ada kursi dan meja untuk kelihatannya punya kafe. Tadi di peta ada sih yang kafenya nomor berapa itu lupa Mas Ramu. Dan di halaman ini juga pernah buat ngecamp anak-anak penat Semarkot. Jadi kalau mau camp di sini nanti baru trekking ke air terjun. Waktu ngecamp itu sudah ada mejanya atau enggak? Nggak tahu sih Mas Ramu. Yang sebelah kiri ini kantornya. Ada warungnya sama tempat tadi kita bayar loket. Ini ada tempat parkir motor di sini. Nah ini sebelah kiri, bangunan sebelah kiri itu kita bayar tiket masuk tadi. Jadi kalau motor bisa parkir di sini, kalau mobil nggak bisa. Mobil itu parkirnya di seberang punggungan depan sana. Ini kita lihat petanya ternyata sama dengan yang tadi. Jadi Mas Ramu terakhir ke sini itu peta yang di sini tuh masih ada jalan menuju air panas.
ternyata ini petanya sama dengan yang tadi, cuman ini warnanya lebih kusam dibandingkan peta yang tadi di dekat kamar mandi. Sekarang kita pulang menuju rumah Pak Har, sekalian ngambil kendaraan. Nanti kita sudah di penghujung cerita kali ini, selanjutnya akan ditutup video drone. Jadi sampai di sini dulu series pendakian tektok Gunung Ungaran via Curug Lawe Secepit Medini sampai Bromasan. Selamat menikmati suasana Curug Lawe Secepit melalui video drone ini. Sampai berjumpa kembali di cerita Mas Ramu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.